ya meskipun itu yang tadi 12 SKS, 18 SKS dan seterusnya itu tetap siklus yang sama gitu ya, hanya mungkin durasinya dan pendalamannya itu yang Ya otomatis ya, kan panjang ya waktunya panjang kan yang ya, berbeda. ya Kalau kontennya ya tetap tetap aja sama. pendalaman materi, pengembangan perangkat, terus kemudian nanti ya ada teaching, ada observasi ke sekolah, ya tetap ada itu Ya. kayak kemarin, cuman mungkin durasi waktunya ada yang diperpanjang, ada yang gitu aja. Namun Kalau siklusnya ya, pun mungkin yang bisa berubah siklus PPL-nya. Kan PPL kemarin itu kan PPL 1, terus kemudian ada refleksi. ya betul. Ketika refleksi itu ada diperbaiki, setelah diperbaiki dimasukkan ke PPL PPL 2 2. Kan sudah tahu berakhir kan kemarin ya, begitu. Nah, nanti mungkin bisa ditambah saja, ini mungkin ada kemungkinan ditambah, tapi ya, nanti tidak tahu finalnya belum ya. ya, Ini hanya aja ada kemungkinan ditambah, ada refleksi lagi, perbaikan lagi, praktek lagi, yang kedua baru selesai. gitu. Ya itu aja. Tidak tahu nanti itu, sekali lagi saya belum belum bisa Fix memastikan, ya, belum, ya. itu masih digodok oleh tim, oleh teman-teman yang menangani PPG. Jadi sekali lagi ini tim yang berpisah ya, yang pisah ya. Kalau saya ini cukup ke PPG, ada Ya. tim yang menangani PPG-nya, Oke, pelaksanaan ya, PPG-nya, kayak ya. tadi kurikulum dan macam-macam itu teman-teman PPG yang menangani PPG ini yang menangani. Oke, Kalau saya yang bagian ujinya. ujiannya ya, Ujian. seleksinya termasuk juga kan? Ya, seleksinya Ya, ini juga gitu. ya, Seleksinya juga kami yang menangani nanti, ya. terus digodok oleh teman-teman LPTK kampus, nanti di akhir kita uji lagi. Kalau masa kerja tidak jadi sebuah nilai plus juga ya, pokoknya itulah Ya itu passing grade-nya gitu ya. kan sudah dihargai di Ya, anu tadi itu di yang 12, mestinya 18, 36 ya, ya. Yang 24 sudah penghargaan masa kerja kan, itu ya. sebenarnya pengalaman. Jadi itu penghargaan apa namanya, secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi sekian tahun masa kerja itu punya pengalaman ini, dan itu diekivalensikan dengan SKS. Nah, itu loh teman-teman ya. Itu Jadi 24 kan yang dianu kan, yang 2015 ke sana ya, itu kan mestinya 36, dia nempuh 12. Berarti kan 24 kan yang ya. diekivalensi dengan masa kerja. Nah, perlu digarisbawahi, jadi afirmasi masa kerja itu tidak Bukan didapatkan afirmasi namanya ya, bukan afirmasi itu. Oh ya, bukan. Itu apa namanya, ekivalensi. Ekivalensi. Masa kerja, jadi ada pembobotan SKS dari Oke. masa kerja itu gitu loh. Ya, ya jadi pretestnya itu harus lulus, intinya gitu ya. Ya. Untuk teman-teman yang sudah mengajar cukup lama dari 2015 ke atas itu dapat ekivalensi 24 SKS sehingga menempuh PPG-nya hanya 12 gitu. Perlu digarisbawahi, bukan karena ada pertanyaan, ada Ya. afirmasi masa kerja enggak? Kan tadi seperti itu. Ya itu dihargai Jadi, itu tadi. ya, gitu ya, Ya. perlu digarisbawahi itu ya. Jadi pemerintah menghargainya dengan hanya 12 SKS menempuh PPG itu Ya. Pak ya. Dihargai 24 SKS. Dihargai 24 SKS. Yang 12 kerjanya. masih belum, harus ditempuh lewat PPG. Iya, gitu. Itu aja kan udah tinggi itu. Iya. Sudah lebih dari separuh sendiri ya. Lebih dari separuh. Kalau yang tadi 2016, 17, 18, 19 itu kan ya, setengahnya. Ya. Dihargai itu dengan masa kerja segitu gitu ya. Ya, kalau aja. Ini Pak, tips triksnya gitu ya, belajarnya teman-teman supaya lulus pretestnya itu ya gimana? belajar yang masalah-masalah yang tadi yang saya sebut membutuhkan berpikir tadi itu, Iya. hot. Jadi jangan hanya menghafal. Kalau menghafal itu, kalau hanya hafal-hafal saja itu ya tadi itu jadi wakil mesin tadi itu, makanya orientasinya ke hot. Jadi soal-soal yang hot di masing-masing bidang. Iya. Hot itu kan biasanya ambilkan ada kasus, dia harus menganalisis kan gitu kan. Jadi nanti akan gitu. seperti itu ya, soal-soal pretestnya ya, model-modelnya. Soal ujiannya begitu, jadi soal yang cenderung lebih banyak untuk arah hot. Ya, hot itu kan mulai dari analisis, evaluasi sama kreasi kan. Nah, itu yang tuntut ke sana. Ini sebenarnya ada sedikit pertanyaan ringan sih Pak.
ada soal matematika meskipun bukan guru matematika enggak ada sesuai ya bidangnya aja, sesuai bidangnya. Nah itu lah ada yang saya bertanya ya sesuai bidangnya, sesuai bidang ya masing-masing. sesuai bidangnya, tapi itu soal hot sesuai Ya. bidangnya. Kalau zaman Prites yang 2019 dulu kan masih ada Pak matematika gitu, masih ada. Ya dulu TPA ya, Iya, salah ya, iya, TPA dulu. betul, iya. Kalau ini maunya Sudah sesuai bidang ya. sesuai bidang, ini maunya begitu. Kayak lagi ini sampai hari ini ya. Iya, Ini sampai hari kita ini. masih akan mendiskusikan lagi. Iya. Nanti yang paling visible kayak apa kita diskusikan lagi. Minggu depan kalau perancangan sampai hari ini masih menggunakan per bidang. Per bidang. Seperti UP. UP, betul. Nah, sudah ya teman-teman ya yang bertanya itu jadi sudah sesuai bidangnya masing-masing. Kemarin teman-teman bingung, masa kita guru seni harus ngerjakan matematika Itu TPA itu bukan iya. matematika sebenarnya. TPA itu generik, jadi itu ujian yang digunakan untuk mengumpulkan tingkatan berpikir seseorang sebenarnya. Numerasi Kalau itu ya, numerasi istilahnya. itu numerasi itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya orang matematik. Itu tes numerasi namanya. Iya, numerasi. Numerasi. Dan nanti teman-teman kan juga bersaingnya dalam satu bidang kan. Iya. Walaupun seni tadi mendapatkan TPA kan bersaingnya dengan sesama seni, Iya, bukan betul. dengan disaingkan dengan orang matematik kan begitu kan. Jadi sama-sama Sehingga awamnya juga. sama-sama tidak masalah sebenarnya. Masalah itu loh. Ya, itu sebenarnya itu tidak masalah. Kalau kita tes kayak tes masuk perguruan tinggi kan juga gitu. Iya. Jadi ada TPA, ada itu tes standar. Tes standar. Ya. Ini Pak, kalau tentang saya juga tidak tahu ya, ini bertanya wewenangnya Pak Panji juga atau enggak pertanyaan yang akan saya sampaikan karena titipan teman-teman. PPG Daljab, PPG Prajab setelah lulus, kalau Daljab itu langsung mendapatkan nomor registrasi gitu Pak ya, NRG gitu. Tapi ini yang dikeluhkan teman-teman tuh kalau yang Prajab semuanya sama. Semuanya Kalau sama. lulus mesti akan memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat namanya. pendidik, Sertifikat ya. pendidik, Ya. serdik. Ya. Sertifikat pendidik Ya. itu nanti akan bisa digunakan kalau ingin menjadi guru kan, punya SIM, ibaratnya itu punya SIM saya Ya. ngajar itu punya SIM saya apa ini serdik ini loh. Ya. Itu aja sebenarnya yang penting. Nanti kalau sudah ngajar kemudian memenuhi jamnya dan sebagainya kan baru ada hak yang diberikan kan. Ya. Itu kalau Prajab kan begitu. Ya. Jadi sama, Prajab, Daljab semuanya lulus ya dapat sertifikat pendidik, statusnya sama. Statusnya sama. Status sertifikatnya sama. Iya, tapi ternyata ini teman-teman ada yang mengeluhkan NRG yang belum didapat. Kalau Kalau nomor register guru kan beda. Beda Kalau ya. ini sertifikat pendidik bukan NRG kan. Nomor register guru itu kan kalau sudah jadi guru kan Iya. begitu. Lah ini kan prajabatan nanti kan fresh, Iya. ada yang fresh. Kalau yang tadi yang skema yang 2020-21 tadi itu kan Iya. ada kemungkinan dibawa ke Iya. mode prajab. Iya. Tapi yang prajab tentunya kan fresh, mahasiswa fresh graduate jadi lulus terus ikut itu kan ikut Iya, iya. prajabatan itu. Kalau itu kan belum jadi guru, gimana Gitu dapat ya? nomor register guru ya belum ya dapat sertifikat pendidik kalau itu. Iya. Gitu loh. Itu ya masuk akal. Ya masuk akal ya. Ya, mau sertifikat pendidik ya dapatkan. Kalau orang mencari SIM, dapat SIM, apa mesti punya mobil? Kalau belum tentu toh. Punya apa mesti punya motor kan belum, tapi udah punya SIM, boleh mengendari kan boleh, kan ada masalah gitu ya. Kayak gitu ilustrasinya. Enggak Iya, bisa kalau saya lulus UKM PPG terus kemudian dapat sertifikat pendidik harus dapat nomor register guru. Nah, enggak bisa. Itu Oke, dua hal itu ya. ada proses lain lagi Ya, ya. itu kan guru ya, daftar Iya. guru kan kalau itu. Kalau punya sertifikat pendidik enggak jadi guru pun juga enggak dilarang tahu sebenarnya. Saya punya sertifikat pendidik seperti saya punya SIM Iya. SIM A tapi saya tidak pernah nyopir kan boleh-boleh saja. Iya. Nah, gitu loh ya gambarannya seperti itu. Ya kalau untuk dapatkan NRG-nya itu harus bagaimana? Karena kan ini teman-teman yang mengeluhkan di Prajab itu mereka sudah mengajar gitu, sudah mengajar berapa tahun. Untuk bisa dapat NRG-nya itu prosesnya Saya mekanismenya kurang tahu, Oh, tapi gitu, kalau logika saya saja, Iya. kalau sudah menjadi guru, orang menjadi guru itu kan harus didaftarkan di Dapodik Dapodik gitu ya. ya. Dapodik. Nanti kalau Dapodik kan nanti akan tercatat sebagai guru, Iya. baru akan
Mendapatkan muncul NRG gitu ya. nomor register guru kan. Oke. Kalau untuk ke sana untuk mengurus apa namanya ini nyambungkan dengan Serdiknya, dia kan ketika daftar di Dapodik ini kan sudah memasukkan nomor register, Iya. nomor apa namanya sertifikat pendidiknya kan, dimasukkan kan sebenarnya di situ. Iya. Kalau otomatis nanti nyambung di situ gitu Iya. ya. Jadi gitu aja sebenarnya. Jadi kalau itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya. Oke, berarti intinya nanti mungkin urusannya sama operator Dapodik kayaknya itu ya. Ya, Dapodik itu. Iya, kayaknya. Ya, Dapodik Ya. kalau itu. Saya Itu Dapodik ya, yang paling teman-teman. pas, ya. Betul. Terus ini tapi harapannya gini, kalau PPG ya. ikut PPG ya itu sudah lulus PPG ya harapannya bisa jadi guru. Ya. Harapannya jadilah guru gitu ya. Jangan saya nyoba-nyoba aja punya SIM, urusan saya pakai enggak, jangan begitu, tapi ya sudah diniati dari awal. Ya. Karena apa namanya ini kan juga mengeluarkan biaya kan, untuk ikut pendidikan kan mengeluarkan biaya juga, sehingga kalau sudah dari awal niatannya saya hanya coba-coba saja, jadi yang penting punya sertifikat pendidik, jangan begitu mikirnya. Harus kalau yang punya niatan silahkan ikut daftar, itu kalau enggak tidak usah saja Gitu. ya. Ada banyak juga termasuk linearisasi ya, linear atau tidaknya semacam ini ada ini Pak, guru dia lulusan akuntansi gitu Ya. tapi di SMK itu adalah SMK jurusan tata boga gitu. Kalau menurut Pak Banji kira-kira gimana Itu gitu? ada aturan linearitas, itu ada Ya. aturan linearitas ada, dan itu Ya. ada daftarnya di tidak salah di pernah kita buat kok itu. Ya. Linearnya, kalau linearnya apa itu harus linear ya Mbak. Kalau tidak linear kan rusak nanti, kalau kita semaunya kan rusak. Ya. Memang banyak kasus itu apa namanya, terutama yang prodi-prodi kejuruan yang langka gitu, yang langka itu agak sulit itu. Ada jurusan apa ya kemarin yang aneh-aneh, saya lihat itu aneh itu, jurusan juga baru dapat. Kalau kapal penangkap ikan, terus kemudian gitu itu kan masuknya sudah ada linearnya gitu ya. Sudah ada, tapi itu hanya kemarin yang bener-bener yang aneh itu apa ya, lupa saya, kesehatan tapi apa gitu loh. Ini kan apa namanya tidak gampang untuk mencari guru yang sesuai dengan itu memang kendala, itu kita sadar itu. Tapi untuk linearitas tetap kita memegang, harus ada linearitasnya, karena namanya profesional. Saya orang matematik, saya itu matematik background saya ya. Kemudian saya ngajar bahasa Indonesia misalnya gitu ya, walaupun saya orang Indonesia kan tidak profesional kan itu. Bagi saya kan tidak profesional. Kalau saya ngajar matematik mungkin saya bisa menjiwai, bisa memberikan apa namanya wawasan kepada anak, ngajak anak mikir, ngajak anak bergelut dengan matematika yang mungkin saya bisa. Tapi kalau sudah diminta untuk jadi guru itu kan bisa tidak nyambung gitu loh. Itu kan tidak profesional gitu ya. Bisa malpraktek juga. Ya, makanya tetap ada linearitas itu, ada. Memang ada rumpun bidang juga ada. Saya berikan contoh rumpun bidang itu begini. Katakanlah SMP yang jadi guru IPA. Guru IPA. Kebetulan di situ tidak ada lulusan IPA, yang ada lulusan kimia misalnya. Ya. Nah, nanti statusnya status guru IPA, makanya ditarik ke rumpun IPA. Bisa, itu masih itu bisa kalau rumpun masih IPA bisa, begitu ya. Ada rumpun begitu ada. Tapi yang paling bagus ya yang sesuai. Tapi kalau ada rumpun masih dimaklumi rumpun ya, karena orang kimia kan juga dekat-dekat kan dengan IPA, otomatis kan beda, tambah biologi toh, fisika gitu ya, itu kan masih dekat-dekat, itu masih rumpun namanya. Kalau ini bahasa Jawa itu lulusan bahasa Indonesia, minornya bahasa Jawa, itu serumpun enggak Pak? Nah itu ya juga yang jadi problem kemarin. Kalau dia mengambil minor, apakah bisa dilinearkan? Itu kemarin juga masih jadi perdebatan. Akhirnya kalau minornya, nanti kita lihat minornya tetap banyak itu yang diambil itu ya, bahasa Jawanya itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima misalkan itu ya. Tapi kalau minornya sudah enggak, walaupun rumpun bahasa itu tidak bisa. Katakanlah
nggak pernah ngambil minor bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia ngajar. iya. Nah itu nggak bisa. PPG-nya ikut bahasa Jawa itu yang nggak bisa. Nggak bisa, Gitu ya. Kalau Itu. tadi yang di awal saya kan dia ngajar Akuntansi terus tata boga. di tata boga, tapi ngajarnya kewirausahaan itu masih linear enggak Pak kira-kira? Ya itu Atau itu gini iya. nanti dia ikutnya PPG tetap ikut PPG dalam akuntansi. Oke, ya. Nah, gitu aja akuntansi. Oh. Sertifikat pendidiknya itu akuntansi. Urusan nanti di sekolah itu dia ngajar kewirausahaan karena ada hubungannya dengan akuntansi, kebijakan sekolah. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang tadi itu. Kalau dia sertifikat pendidik profesionalnya itu ya akuntansi. Udah akuntansi. Urusan nanti di sekolah itu sekolah kan yang yang menentukan itu untuk linearitas yang di sekolah itu kaitannya kan dengan tunjangan biasanya. Betul, begitu ya. Itu dinas pendidikan yang mengatur, tidak kami. Kalau kami itu ngaturnya linear ya, kalau orang akuntansi PPG-nya ya akuntansi, jangan PPG-nya ikut yang misalnya bahasa, ikut yang tadi tata boga, jangan ya PPG-nya sesuai dengan bidangnya, itu maksudnya itu linear itu. Kalau mungkin nyari linearitas gitu, kata kunci di internet kira-kira linearitas sudah nyambung ke situ ya, apa Pak kata kunci untuk mencari? Jadi linearitas kalau kaitannya dengan yang PPG tadi itu kan sesuai dengan bidang ijazahnya. Tapi nanti kalau linearitas kaitannya dengan ngajar di sekolah itu dinas pendidikan yang mestinya mengatur itu. Jadi itu mestinya di sana ada mestinya. Kalau ini kan profesional di bidang sesuai dengan ijazahnya. Gitu, ya. Ijazahnya ini. Nah, makanya kalaupun bahasa Jawa ya profesionalnya bahasa Jawa ya bahasa Jawa beneran, itu baru profesional kan begitu kan. Tapi kalau urusan kemenangan ngajarnya di sekolah nanti, lah sekolah ini yang mengatur. Janganlah kayak tadi ya bahasa Indonesia ya ikut PPG bahasa Indonesia ya. Nanti kalau di sekolah kekurangan bahasa Jawa dan dia punya minor yang banyak bahasa Jawa, itu sekolah yang mengatur. Sekolah itu punya dasar kan nanti. Saya menempati karena ada minornya ini, gitu sekolah aja yang mengatur. Kalau profesionalnya ya tetap sertifikat pendidiknya ya bahasa Indonesia tadi itu. Gitu. Itu lebih aman. Tapi kalau selama ini yang bersangkutan ngajarnya bahasa Jawa gitu? Bahasa Jawa ya. Nah itu kalau statusnya di Dapodik bahasa Jawa, nah itu nanti harus disertai dengan minornya tadi yang minornya SKS itu harus disertai itu. Kan tidak bisa kalau orang bahasa Indonesia tidak pernah minor terus Dapodiknya terbaca kan tidak bisa mestinya. Mestinya kan harus ada penopangnya itu. Itulah itu ya baru diperbolehkan gitu. Kemudian ada bahasa Mandarin bahasa Mandarin itu dia dari bahasa ini tapi ambil minornya bahasa Mandarin, kayaknya pernah ada kasus begitu, dia guru Mandarin gitu ya. Pernah ada kasus seperti itu, tapi itu kan di Dapodiknya kan mengaturnya. Selama ini dia dikasih di bahasa Mandarin, di Dapodiknya tercatat guru bahasa Mandarin gitu ya. Jadi yang agak di ijazah ya yang agak ribet itu di SD memang. Di SD guru kelas ya? Ya guru kelas kan, tapi faktanya guru SD itu kan banyak yang tidak dari PGSD kan banyak. Iya banyak ya, kadang ekonomi, kadang bahasa Arab, kadang apa kan ada. Itu yang agak rumit di situ. Dan itu sebenarnya juga bukan kewenangan Pak Panji ya, juga bukan. Ya dia kan nanti Dapodiknya tercerahnya sebagai guru apa, guru kelas ya, guru kelas berapa jasanya coba. Itu akhirnya tarik rumpun kalau di SD. Tarik rumpun itu ya. SD. Teman-teman SD ya. Jadi ya SD yang agak mungkin bahasa Indonesia masih bisa ya di SD mungkin ya. Bahasa Indonesia, matematika itu bisa, IPS, PKN bisa juga itu rumpun. Rumpun itu bisa itu. Olahraga pasti. Olahraga pasti ya. Nanti ada bahasa pokoknya ditarik rumpun itu. Itu ada SD ya. SD itu begitu. Ini sekali lagi ini tadi jawaban Pak Banji adalah untuk PPG yang dalam naungan Kemendikbudristek ya. Untuk yang Kemenak belum ya? Kemenak itu kita nangani sudah agak lama ya. Kemarin juga sama dengan Kemendikbud. Ujiannya juga berbasis domisili. Kemarin begitu. Terus kemudian
Yes, sama. Sama. Tapi yang Sama. terpanggil untuk yang periode ini masih belum ya Kemenak? Belum ada Iya. seleksi, belum. Belum. Ada yang masih masa tunggu katanya gitu, dulu udah pernah seleksi, belum di PPG kan, itu juga ada katanya gitu. Kemarin informasinya dari rapat terakhir kemarin begitu, tapi untuk seleksinya kayak apa, ini kemarin kan saya beritahukan kalau di Kemendikbud begini kayaknya Kemenak nggak tahu jadi ngambil pola itu apa enggak, karena kan bidang kementerian monggo aja diatur masing-masing, yang penting ada seleksi awal supaya nanti kita bisa lihat kalau seleksi awalnya sekian keluarannya jadi berapa, itu biar bisa kita lihat gitu nanti. Itu untuk yang PPG itu seperti itu. Tapi untuk polanya seperti yang pernah sama kan dengan sama itu. Untuk sama, tapi teman-teman untuk yang sekarang sementara masih yang Kemendikbud dulu ya. Untuk yang teman-teman yang di Kemenak proses juga ya, masih proses gitu. Sebenarnya masih banyak ini, cuman dari penjelasan Pak Banji tadi sepertinya bukan kewenangan Pak Banji untuk menjelaskan seperti ini masalah apa namanya waktu ujiannya, minta agak dipanjangkan dan lain, teman-teman macam-macam gitu. Jadi merasa bahwa pretestnya itu yang dulu Pak, yang dulu itu merasa bahwa antara durasi sama soalnya itu terkesan tidak imbang gitu. Dulu gitu sih, tapi tidak tahu. Nanti rencananya 2 jam nanti. 2 jam. Ya. Dulu 3 jam Pak. Dulu kalau UP 3 jam. Pretestnya maksudnya. Kalau ujian awal ini seleksi ini 2 jam. 2 jam. Ya. Maunya 2 jam. Berarti ini namanya seleksi ya, bukan pretest ya? Seleksi. Seleksi. Ya. Seleksi PPG. Seleksi PPG, teman-teman. Itu tanya apa? Sekitar bulan apa? Maunya itu Maret. Maunya Maret. Ya. Cuman ini persiapannya kan kemarin belum minggu depan baru persiapan lagi. Mudah-mudahan mundurnya tidak jauh lah, mudah-mudahan bisa tepat Maret ini bisa sudah diberesi, sehingga itu pun bertahap nanti. Itu ada 10 tahap kalau tidak salah. 10. Seleksinya itu ada 10 tahap. 10 maksudnya 10 gelombang. 10 gelombang. Karena kan 600.000 tidak mungkin sehari. Betul, ya. Itu dipecah jadi 10 saja kan masih 60.000. Bayangkan 60.000 sehari ujian, 60.000 itu kan dipecah jadi 3 sesi. Pagi, siang, sore misalnya gitu ya. 2 jam itu. 2 jam. Itu kan 20.000-an. 20.000 itu udah berat itu sehari. Satu sesi 20.000 itu berat. Makanya rencananya ada 10. Ada 10 gelombang. 10 gelombang. Ya, 10 gelombang. Setiap gelombangnya satu harinya ada 3 sesi. Ya. Jadi 2 hari, 5 kali. Lupa saya. Pokoknya tidak salah itu jadikan 10 gelombang. Itu sekali lagi masih rencana awalnya begitu ya. Masih belum didok gitu. Ya. Nanti yang ikut awal, ya mungkin ada yang ikut akhir juga. Jadi sesuai dengan panggilannya masing-masing nanti. Tidak tahu dasarnya apa ya. Pokoknya itulah. Sama saja, tes yang awal dengan akhir sama saja. Nanti kita akan mengupayakan sehari itu satu bidang yang besar kita laksanakan dalam sehari atau 2 hari. Kita PGSD harus itu kan banyak sekali itu, 40%-nya kan sekian itu PGSD itu, karena itu harus kita jadikan full sehari ini PGSD semua, besok PGSD semua, sampai beberapa tahap PGSD, terus baru bidang-bidang yang lain. Maunya begitu. Soal-soalnya teman-teman kurang lebih seperti UP, jadi silakan mempersiapkan diri untuk mendownload soal-soal UP gitu ya, kan banyak pembahasannya. Soal UP itu tidak ada, tidak bisa didownload soal UP itu. Gitu ya? Jadi rahasia. Gitu, tidak bisa ya? Gimana ya? Berarti dia belajar dari apa model-model soalnya gitu. Soal hot. Ada soal yang beredar itu bukan soal UP itu sebenarnya. Bukan ya? Yaitu soal-soal yang memprediksi gitu ya, aja. Soal ya kayak orang senam PTN, SBMPTN gitu ya. Itu kan beredar soal macam-macam itu bukan soalnya karena asli kan, itu soal yang prediksi gitu ya, yang mungkin orang-orang luar yang pengen memberikan kesempatan orang belajar melalui itu ya silakan aja. Tapi soalnya tidak pernah kita keluarkan.
Ya. oh soal-soal latihan ini aja sumatif apa-apa Ya, yang silakan di di PPG PPG, itu mungkin kurang ya. lebih begitu ya. Ya, silakan. Sesuai bidang keilmuan masing-masing gitu. Ya, penting itu ya. Ya, Oke. terima kasih Oke, Pak Bu. Banji. Oke, Atau makasih. mungkin Oke. sebelum ditutup Pak Banji mau memberikan closing statement apa tentang teman-teman yang akan terundang dalam PPG tahun 2022. Monggo Pak. Ya, ya semoga lancar tes berbasis domisili dan tolong disiapkan benar terkait dengan jaringan. Kenapa? Karena nanti kalau sudah trouble, namanya seleksi itu ya dianggap sudah kurang beruntung gitu aja nanti kalau makanya disiapkan benar terkait dengan jaringan ya jaringan, kemudian cari yang paling aman, yang paling lancar jaringannya. Dan yang kedua adalah belajar karena hanya itu kunci suksesnya untuk bisa ikut seleksi ini dan ikut uji kompetensi mahasiswa PPG. Ingat terus statusnya Bapak Ibu walaupun guru nanti menjadi mahasiswa itu. Iya. Menjadi mahasiswa bukan sebagai mahasiswa, konteksnya dalam PPG itu begitu nanti. Oke. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tutur kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa Pak Banji ini masuk dalam komite sekolah SMA Negeri 4 Malang. Jadi beliau yang turut membangun sekolah SMA Negeri 4 Malang menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih Pak atas informasinya. Ini yang ditunggu teman-teman PPG calon peserta PPG ya, tidak hanya di SMA Negeri 4 Malang saja tapi juga seluruh Indonesia. Jadi semoga tayangan ini bermanfaat untuk calon peserta PPG dan juga silakan disebarkan informasi ini kepada teman-teman yang belum memahami. Jadi disimpulkan sendiri apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana sistem perekrutan untuk calon mahasiswa PPG. Terima kasih Pak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri teman-teman guru, semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di bincang bahagia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.